Raina tersenyum dingin di depan kamera, menatap daging segar di piring. Tapi, siapa sebenarnya yang akan selamat dari obsesi viralnya malam ini? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Raina membuka matanya perlahan, disambut oleh sinar matahari yang menyelinap melalui tirai jendela apartemennya di Jakarta Selatan. Di dinding, poster-poster berwarna cerah dengan angka-angka fantastis, jumlah followers, likes, dan komentar viral menjadi saksi bisu obsesinya. Hidup Raina tidak pernah lepas dari layar digital. Ponsel dan kamera bukan hanya alat kerja, tapi perpanjangan dari identitasnya. Setiap notifikasi adalah denyut nadi kesuksesan. Setiap komentar adalah validasi. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, perhatian digital adalah mata uang, dan Raina adalah seorang pejuang yang selalu haus akan pengakuan. Raina adalah sosok yang memikat, tinggi, ramping, dengan rambut panjang berwarna hitam pekat yang selalu tampak sempurna meski baru bangun tidur. Senyumnya bisa memesona penonton, dan caranya menatap kamera seolah menembus layar, membuat setiap orang merasa ia berbicara langsung kepada mereka. Tapi di balik pesona itu, ada sisi gelap yang jarang terlihat, kecemasan yang membara dan ketakutan yang selalu menghantui, ketakutan akan kehilangan relevansi. Dalam dunia TikTok, di mana tren berubah secepat kilat, ketenaran bisa hilang dalam hitungan jam. Raina menatap meja kerjanya yang dipenuhi kamera, tripod, ring light, dan laptop yang menampilkan notifikasi TikTok yang terus berdatangan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi matanya terus terpaku pada angka penonton yang menurun drastis pada video terakhirnya. Kenapa hanya 12.000 views? Gumamnya dengan nada frustrasi. Untuk seorang kreator yang biasanya menembus angka ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, angka itu terasa seperti kegagalan besar. Hatinya berdebar, dan rasa cemas itu tidak hanya mengganggu pikirannya. Ia merasakannya sampai ke tulang. Raina tahu, dunia yang ia jalani bukan untuk orang yang lemah. Setiap konten harus lebih besar, lebih mengejutkan, lebih viral. Ia bukan sekadar mukbanger biasa yang makan makanan enak di depan kamera. Ia harus membuat orang menonton dengan campuran penasaran dan jijik, membuat mereka berbicara, menebak, bahkan merasa takut. Ia selalu mencari garis tipis antara sensasi dan kontroversi, karena disitulah ketenaran sejati berada. Tanpa itu, video hanya akan tersesat di antara ribuan konten lainnya. Di sela-sela persiapannya, Raina membuka aplikasi TikTok dan menelusuri komentar-komentar dari video sebelumnya. Ada yang memuji ekspresinya, tapi lebih banyak yang menyinggung, mengejek, dan mempertanyakan keaslian kontennya. Beberapa komentar bersifat kasar, tapi Raina membaca semuanya dengan seksama, mencari pola, mencari celah untuk membuat konten berikutnya lebih menarik. Mereka bilang aku biasa-biasa saja. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lihat nanti, bisiknya sambil tersenyum tipis. Mata berkilat dengan ambisi yang dingin. Raina menyalakan ring light dan mengatur kamera. Cahaya putih yang terang itu memantulkan rona pucat wajahnya, memberi kesan misterius dan dramatis. Ia berdiri di belakang meja makan yang sudah dipenuhi piring-piring bersih, sendok, garpu, dan potongan daging mentah yang belum diketahui penonton. Segala sesuatu diatur dengan sempurna. Posisi kamera, angle, pencahayaan, dan bahkan detail kecil seperti tumpukan serbet dan gelas minum. Semua tampak alami, tapi semua itu adalah bagian dari rencana matang untuk menciptakan kesan tertentu di mata penonton. Sambil menunggu jam siaran, Raina duduk di kursi ergonomisnya, menatap layar laptop. Ia membuka beberapa tutorial psikologi audiens, membaca artikel tentang viralitas, dan menonton ulang video mukbang populer dari kreator lain. Raina mengamati setiap gerakan tangan, setiap ekspresi wajah, setiap cara mereka memprovokasi penonton untuk berkomentar atau membagikan video. Ia tidak hanya meniru, ia menganalisis, menyaring, dan menyesuaikannya dengan gaya uniknya sendiri. Semua demi satu tujuan, menjadi tak tergantikan. Namun di balik semua persiapan itu, ada kegelisahan yang menempel di hati Raina.
Ia sadar bahwa obsesi terhadap perhatian digital ini membawa konsekuensi. Malam-malam yang ia habiskan untuk menyiapkan konten seringkali membuatnya kehilangan tidur, makan sembarangan, bahkan berbicara sedikit dengan orang di sekitarnya. Teman-temannya jarang melihatnya, kecuali saat ia meminta bantuan teknis atau ide kreatif. Dunia nyata terasa jauh, membosankan, dan tidak cukup cepat untuk memberinya kepuasan instan yang ia dapatkan dari layar. Ketika jam siaran semakin dekat, Raina berdiri, menarik napas dalam, dan menatap kamera. Di balik wajah cantik dan senyum menawan itu, ada mata yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Hari ini akan berbeda, gumamnya. Suara lembut tapi penuh keyakinan. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya jatuh ke jurang kegagalan. Tapi satu langkah benar, satu konten yang tepat, satu kejutan yang sempurna, bisa melambungkannya ke puncak ketenaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di dunia Raina, popularitas adalah segalanya, dan semua orang bersedia membayar harga untuk berada di puncak. Raina tidak terkecuali. Ia sudah siap menghadapi apapun untuk memastikan bahwa setiap mata yang menonton tidak akan melupakan namanya. Dan hari itu, ia tahu, sesuatu yang besar sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengejutkan dunia, membuat orang berbicara, dan mengaburkan batas antara hiburan dan kengerian. Raina menatap layar laptop dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Video terakhirnya, yang ia anggap cukup menarik dan unik, hanya mendapatkan sedikit ribuan views. Bagi kebanyakan orang, angka itu mungkin terlihat lumayan. Tapi bagi seorang TikToker mukbang populer seperti Raina, itu adalah alarm bahaya. Tubuhnya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena kombinasi frustrasi dan rasa cemas yang menumpuk. Ia memutar kursi, menatap poster di dinding yang menampilkan jumlah followers dan pencapaian viralnya di masa lalu. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Dunia maya tidak menunggu siapapun. Raina menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya lagi dengan mata yang lebih tajam. Kenapa tidak ada yang menonton? Apa mereka bosan? Gumamnya dengan suara lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Kata-kata itu terasa seperti cermin yang memantulkan ketakutannya sendiri. Ketakutan akan kehilangan relevansi, ketakutan akan dilupakan, ketakutan akan terjebak di tengah-tengah lautan kreator yang lebih segar dan lebih berani. Di dunia digital, popularitas adalah segalanya. Dan Raina, meski terlihat percaya diri di depan kamera, tahu betul bahwa ia selalu berada di tepi jurang kegagalan. Ia mulai menelusuri komentar-komentar di video terbarunya. Beberapa memang positif, memuji ekspresinya atau cara ia menikmati makanan. Tapi lebih banyak komentar yang penuh kritik, ejekan, bahkan sindiran. Ada yang menulis, rasa biasa aja, gak ada kejutan. Dan ada yang lebih brutal, dagingnya cuma biasa, kontennya basi. Setiap komentar seperti jarum yang menusuk kesadarannya. Raina membaca semuanya dengan seksama, menandai pola, mencari celah. Ia tahu, untuk bertahan, ia harus lebih ekstrim, lebih mengesankan, lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Di sudut apartemennya, Raina menyalakan papan tulis kecil dan menulis kata-kata besar. Viral, mengejutkan, ekstrim, berbeda. Kata-kata itu seperti mantra yang harus ia patuhi. Garis besar strategi untuk konten berikutnya. Namun, ia tidak sekadar ingin viral. Ia ingin membuat penonton merasa penasaran, terguncang, bahkan ketakutan. Ada dorongan aneh yang membara di dalam dirinya. Sebuah kebutuhan untuk membuktikan bahwa ia mampu menciptakan sensasi yang belum pernah ada sebelumnya. Raina berdiri, menatap dirinya sendiri di cermin. Bayangan wajahnya terlihat familiar tapi berbeda. Ada kilatan obsesi yang menembus mata hitamnya. Ia membayangkan berbagai skenario untuk konten berikutnya. Beberapa absurd, beberapa ekstrim, bahkan beberapa yang terdengar mengerikan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya sesuatu yang benar-benar mengejutkan yang bisa membuat orang berhenti sejenak dari gulungan TikTok mereka dan memperhatikan dirinya. Ia merasa terjebak antara ambisi dan moral, antara keinginan untuk terkenal dan batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Sambil duduk kembali di kursi, Raina menyalakan laptop dan membuka beberapa video mukbang populer.
Ia menonton ulang setiap gerakan tangan, ekspresi wajah, dan cara kreator lain membangun ketegangan. Beberapa menampilkan makanan ekstrim, serangga, organ hewan yang tidak biasa, tapi tidak ada yang benar-benar mengejutkan atau menakutkan. Raina menyadari bahwa disinilah celahnya. Ia bisa melakukan sesuatu yang lebih ekstrim, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, sesuatu yang akan membuat penonton berbicara selama berminggu-minggu. Ketegangan di dada Raina meningkat. Ia merasa denyut jantungnya berirama cepat, adrenalin mengalir, dan pikirannya berputar tanpa henti. Ia membayangkan penonton yang menatap layar, menunggu kontennya, tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Sensasi itu memabukkan sekaligus menakutkan. Ia tahu, untuk mencapai puncak, ia harus berani mengambil risiko yang lebih besar. Tapi di balik semua itu, ada ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Ketakutan akan gagal, ketakutan akan dicemooh, ketakutan akan kehilangan kendali. Dalam diskusi internalnya, Raina mulai merumuskan rencana. Kalau mereka bosan dengan biasa-biasa saja, aku harus buat mereka terkejut. Aku harus bikin mereka nggak bisa tidur setelah nonton video aku. Gumamnya dengan nada serius. Ia menulis beberapa ide di buku catatannya. Konsep makanan ekstrim, ekspresi wajah yang dramatis, bahkan adegan yang bisa menimbulkan rasa jijik sekaligus penasaran. Semuanya direncanakan secara detail. Ia tahu, jika satu elemen gagal, seluruh video bisa hancur. Saat malam menjelang, Raina berjalan ke jendela apartemen. Hujan mulai turun, menetes di kaca, menciptakan ritme yang menenangkan sekaligus mencekam. Ia menatap jalanan Jakarta yang ramai tapi terasa jauh. Seperti dunia nyata tidak ada artinya dibandingkan dunia digitalnya. Di sana, ia hanya seorang penonton dari kehidupan orang lain. Di sini, di layar, ia adalah pusat perhatian. Dan itu semua membuatnya semakin tertekan. Tekanan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang viral, sesuatu yang tak terlupakan. Raina kembali ke meja kerjanya, menatap potongan daging yang telah ia persiapkan untuk sesi mukbang berikutnya. Ada sesuatu yang gelap dalam pikirannya saat ia menatapnya. Sebuah perasaan bahwa konten ini harus lebih dari sekadar makan makanan ekstrim. Ia merasa ada bisikan dalam hatinya, dorongan untuk menembus batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Ia tersenyum tipis, setengah puas, setengah cemas, dan menyadari satu hal. Untuk menjadi viral, ia harus siap menghadapi konsekuensi dari obsesinya sendiri. Dengan jantung berdebar dan pikiran yang dipenuhi strategi ekstrim, Raina duduk kembali, mempersiapkan catatan, kamera, dan ring light. Ia tahu besok atau malam ini, sesuatu yang besar harus terjadi. Sesuatu yang akan membuat penonton menatapnya dengan kagum, takut, dan penasaran sekaligus. Dan di dunia Raina, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Raina membuka pintu apartemennya, membawa tas berisi peralatan siaran yang sudah ia persiapkan sejak pagi. Kamera, tripod, ring light, dan beberapa alat kecil lainnya ditata rapi di ruang tamu yang ia sulap menjadi studio mini. Meja makan di tengah ruangan sudah disiapkan dengan piring-piring bersih, gelas, sendok, dan yang paling penting, potongan daging misterius yang tersusun dengan presisi. Aroma tajam yang samar tercium dari daging tersebut, menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketegangan. Ia menyalakan ring light, menatap pantulan cahaya putih yang menyinari wajahnya. Sorotannya terlalu terang untuk tampilan natural, tapi cukup dramatis untuk memberikan kesan tegang di layar. Raina mengatur kamera dengan hati-hati, memeriksa angle, memastikan setiap gerakan tangannya akan terekam sempurna. Ia mencoba menahan kegelisahan yang mulai menguasai tubuhnya, merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu, sebuah firasat aneh yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ada mata yang memperhatikannya dari balik bayangan, meski apartemen itu kosong dan sunyi. Sambil memeriksa catatan ide kontennya, Raina menyadari tangannya gemetar sedikit. Ia mengibaskan pikiran itu sebagai hal sepele. Stres menjelang siaran adalah hal biasa. Namun, detak jantungnya semakin cepat setiap kali ia menatap potongan daging di meja. Daging itu tampak biasa, tapi ada sesuatu di dalam pikirannya yang membuatnya terasa asing, hampir hidup.
Ada bisikan samar di kepalanya. Apakah ini akan cukup untuk membuat mereka menonton? Raina menelan ludah, menutup mata sejenak, lalu membuka lagi dengan ekspresi tenang. Ia mulai menata piring-piring di meja, mengubah posisi potongan daging, memeriksa pencahayaan dari sudut kamera. Setiap langkah terasa menegangkan, seolah kesalahan kecil bisa merusak keseluruhan siaran. Raina menyesuaikan jarak kamera, mencoba mendapatkan perspektif yang sempurna. Wajahnya terlihat jelas, makanan di depan tampak menggiurkan, dan seluruh meja tertata rapi. Tapi di balik ketelitian itu, ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Seolah ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Raina berdiri sejenak, menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Hujan mulai turun di luar, menetes di kaca dengan irama yang monoton tapi menenangkan sekaligus mencekam. Suara hujan membuat apartemen terasa lebih sunyi, dan dalam kesunyian itu, Raina merasa ada bayangan yang bergerak di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi ruangan tetap kosong. Hanya meja, kamera, ring light, dan dirinya. Tapi firasat itu tidak hilang. Ia seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih dari sekadar imajinasi. Ia kembali ke meja, mengambil sendok dan garpu, memeriksa semuanya sekali lagi. Aku harus sempurna malam ini, gumamnya pelan. Ia menata potongan daging satu persatu, memastikan setiap piring terlihat estetis tapi tetap memunculkan kesan ekstrim. Ada ketegangan yang terasa di udara, campuran antara ekspektasi, rasa cemas, dan sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Raina merasa bahwa malam ini bukan sekadar siaran biasa. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang tak terlupakan, sesuatu yang akan membuat orang menatapnya dengan campuran kagum, takut, dan penasaran. Saat ia menyiapkan ring light, Raina merasakan kilatan bayangan di sudut matanya lagi. Ia berhenti sejenak, menahan napas, dan menoleh ke arah bayangan itu, tapi tetap kosong. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin ini hanya stres menjelang live streaming, atau mungkin rasa takut akan kegagalan membuatnya melihat hal-hal yang tidak nyata. Namun, firasat itu tetap ada, seperti bisikan lembut yang mengingatkannya bahwa malam ini berbeda dari biasanya. Raina duduk di kursi, menatap layar kamera yang sudah menyala. Preview wajahnya di monitor tampak jelas, senyum yang menawan, mata yang tajam, tetapi ada sesuatu yang gelap dan berbeda di ekspresinya. Ia memeriksa catatan strategi kontennya sekali lagi, memastikan setiap langkah telah direncanakan. Angle kamera, durasi pengambilan gambar, cara berbicara, bahkan intonasi suaranya. Ia tahu penonton akan memperhatikan detail terkecil, dan ketelitian adalah kunci untuk membuat video ini viral. Namun, semakin lama ia menatap kamera, semakin kuat firasat aneh itu. Rasanya seperti ada yang mengamati, tidak hanya dari layar, tapi dari sudut ruangan itu sendiri. Raina menggigit bibir, mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa gelisah itu tidak hilang. Ia mulai berbicara sendiri pelan, mengecek apakah suaranya terdengar alami. Ini hanya untuk konten, hanya untuk penonton, mereka harus menonton. Kata-kata itu terdengar aneh di telinganya sendiri, seperti mantra yang mencoba menenangkan ketegangan yang meningkat. Beberapa menit kemudian, Raina mengambil potongan daging di piring, memegangnya di depan kamera, dan menatapnya dengan cermat. Ada kilatan obsesi di matanya, dorongan untuk menciptakan sensasi yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menelan napas, menatap monitor lagi, dan seolah bisa merasakan tatapan para penonton virtual yang menunggu dengan sabar, tidak tahu apa yang akan terjadi. Rasa cemas dan ketegangan bercampur menjadi energi yang hampir membuatnya tidak sabar untuk memulai. Raina berdiri, menarik napas dalam, dan menatap dirinya sendiri di monitor. Bayangan wajahnya terlihat sempurna, tapi matanya menipu. Di baliknya ada kegelisahan, ambisi, dan dorongan gelap yang mulai tumbuh. Mereka akan menonton. Mereka akan terkejut. Dan aku akan menjadi pusat perhatian mereka. Gumamnya. Suaranya dingin tapi penuh keyakinan. Ia tahu malam ini, segalanya bisa berubah. Satu langkah salah, dan semuanya bisa gagal. Tapi satu langkah tepat, dan dunia digital akan gempar.
Raina menarik napas panjang dan menatap layar laptop. Jari-jarinya menekan tombol Go Live dengan ketenangan yang terlihat sempurna di layar. Meski dalam hatinya ada kegelisahan yang terus berputar. Lampu ring menyala terang, menyelimuti wajahnya dengan cahaya putih steril. Sementara meja mukbang di depannya tampak siap untuk menyambut adegan pertama yang akan ia suguhkan kepada dunia. Dengan sekali klik, video langsung tersiar ke jutaan pengguna TikTok yang sudah menunggu. Jumlah penonton di layar melonjak dengan cepat. Ribuan angka muncul, naik turun, memunculkan komentar yang terus berdatangan. Emoji hati, tepuk tangan virtual, dan reaksi beragam memenuhi chat box. Raina tersenyum manis, mengangguk, dan menyapa penonton dengan suaranya yang lembut tapi tegas. Hai semuanya, selamat datang di live aku malam ini. Siap-siap ya, karena ini akan berbeda dari biasanya. Suaranya terdengar riang, tetapi matanya tetap tajam, mengamati setiap reaksi dan angka yang muncul di layar. Meski chat penuh komentar dan ribuan mata virtual menatapnya, Raina merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah hiruk-pikuk digital itu, ada satu penonton yang menonjol. Username-nya sederhana, tanpa emoji, tanpa komentar berlebihan, hanya diam dan menonton dengan intensitas yang terasa begitu nyata. Rasanya aneh, seolah tatapan itu menembus layar dan menembus dirinya sendiri. Raina menatap angka di sebelah username itu. Tidak berubah, hanya tetap menunggu, tetap memperhatikan setiap gerakannya. Raina mengalihkan pandangan ke meja mukbang. Potongan daging yang ia susun rapi tampak menggoda di depan kamera. Tapi rasa gelisah tetap menyelimuti dirinya. Suara hujan yang jatuh di luar jendela apartemen menambah atmosfer tegang, menciptakan irama yang lambat dan menegangkan. Setiap tetes hujan seolah menandai waktu yang berjalan terlalu lambat, memberi kesan bahwa malam ini berbeda dari live streaming sebelumnya. Ia mulai mengambil potongan daging pertama dengan sendok, mengangkatnya perlahan ke kamera, dan tersenyum tipis. Ini adalah daging spesial malam ini, teman-teman. Kalian pasti penasaran kan rasanya? Katanya sambil menatap monitor. Respons penonton cepat muncul. Komentar bertubi-tubi, emoji yang meledak di layar, dan beberapa tanya jawab spontan. Tapi matanya tetap tertuju pada username misterius itu. Ada sesuatu yang menekan di dalam dirinya. Sebuah rasa bahwa orang ini menonton bukan sekadar karena ingin melihat konten, tetapi karena ingin memahami, ingin menyelidiki, bahkan ingin menilai lebih dari sekadar rasa atau teknik mukbang. Raina mencoba mengabaikan perasaan itu, mengalihkan perhatian pada komentar lain. Ia tertawa kecil membaca komentar lucu dari beberapa penggemar setianya, membalasnya dengan cara yang terlihat spontan dan alami. Namun rasa penasaran terhadap satu penonton itu tetap ada, seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap gerakannya. Bahkan saat ia memakan daging pertama, menatap kamera, dan menjelaskan tekstur serta rasanya, mata Raina terus menelusuri angka penonton misterius itu, seolah ingin mencari tahu siapa di balik identitas tersebut. Ketegangan mulai terasa. Raina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Napasnya sedikit terengah, tapi senyum di wajahnya tetap terjaga sempurna untuk kamera. Ada dorongan aneh yang membuatnya ingin memprovokasi penonton, membuat mereka lebih penasaran, dan menarik perhatian orang misterius itu lebih dekat lagi. Ia mulai bermain dengan kata-kata, menggunakan intonasi yang berbeda, membelokkan fokus percakapan dari daging ke dirinya sendiri, menyisipkan kalimat-kalimat ambigu yang seolah menantang siapapun untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, komentar terus berdatangan. Beberapa penonton terlihat terhibur, beberapa mengaku jijik, beberapa penasaran. Raina, itu apa? Rasanya gimana? Kok mukbangnya beda banget ya? Tanya beberapa komentar dengan tanda tanya yang bertubi-tubi. Ia membalasnya dengan senyum, tapi di dalam hatinya, fokusnya tetap pada satu mata yang menatapnya intens. Seolah di balik username itu, ada seseorang yang menunggu terlalu banyak, seseorang yang mengetahui lebih dari yang seharusnya diketahui. Raina merasa atmosfer studio semakin tegang. Cahaya ring yang menyinari wajahnya, suara hujan di luar, dan bisikan batin yang tidak bisa ia abaikan menciptakan rasa mencekam yang hampir nyata. Ia menyesap minuman, mengatur napas, dan berbicara perlahan ke kamera.
Aku ingin kalian merasakan setiap detik yang aku alami malam ini. Rasanya, kalian akan kaget. Kata-kata itu terdengar ringan bagi penonton, tapi bagi dirinya sendiri, kata-kata itu menegaskan ketegangan yang ia rasakan. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mata Raina sesekali menatap monitor, dan username misterius itu tetap diam, tanpa satupun emoji, tanpa komentar, hanya menonton dengan intensitas yang memaksa. Semakin lama ia menatapnya, semakin gelisah ia merasa. Seolah ada mata yang menembus layar, menembus apartemennya, bahkan menembus dirinya sendiri. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia seperti diawasi, tetapi bukan oleh kamera atau penggemar biasa, melainkan oleh seseorang yang menantikan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang hanya bisa ia rasakan tetapi tidak bisa ia lihat. Dengan napas yang semakin teratur dan hati yang berdebar, Raina mengambil potongan daging berikutnya, mengangkatnya perlahan, dan menatap kamera dengan senyum tipis yang menenangkan namun menegangkan. Ia tahu malam ini akan menjadi berbeda. Ada rasa penasaran yang menegangkan, ada ketegangan yang mencekam, dan ada satu penonton misterius yang menjadi fokusnya. Mata yang membuatnya sadar bahwa setiap gerakan, setiap kata, setiap ekspresi akan diperhatikan sampai ke detail terkecil. Di tengah live streaming yang ramai itu, Raina menyadari satu hal. Malam ini bukan sekadar mukbang biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menegangkan sedang menunggu untuk terungkap. Dan matanya yang tertuju pada penonton misterius itu sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal yang tak terduga. Hujan turun semakin deras di luar apartemen Raina. Menetes deras di kaca jendela dan menciptakan ritme yang monoton namun menegangkan. Suara rintikannya yang konstan menambah atmosfer yang semakin mencekam di studio mini yang telah ia siapkan. Ring light yang menyinari wajahnya memantulkan cahaya putih steril, membuat setiap bayangan di ruangan itu tampak lebih tajam. Di antara cahaya terang dan bayangan gelap, Raina tampak seperti sosok yang tak hanya menampilkan mukbang, tetapi juga pertunjukan psikologis yang penuh ketegangan. Raina duduk di kursi ergonomisnya, menatap kamera dengan tatapan tenang yang menipu. Di layar monitor, penonton terlihat antusias. Ribuan mata virtual menyaksikannya. Namun di balik ekspresi tenang itu, ada kegelisahan yang jelas. Napasnya terasa sedikit berat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh tentang malam ini. Sebuah firasat gelap yang tidak bisa ia abaikan. Ia memegang potongan daging pertama, menatapnya seolah menilai kualitasnya, lalu perlahan mengangkatnya ke kamera. Teman-teman, ini adalah daging spesial malam ini, katanya dengan suara lembut dan tenang, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus penonton. Ia mulai menjelaskan tekstur dan aroma daging tersebut, cara memotongnya, dan rasanya saat masuk ke mulut. Setiap kata terdengar santai, tetapi ada ketidaknyamanan yang samar dalam ekspresinya. Sebuah nada yang sulit dijelaskan tetapi cukup untuk menimbulkan rasa penasaran dan kecemasan bagi mereka yang menonton dengan saksama. Komentar mulai berdatangan dengan cepat. Beberapa penonton tampak biasa-biasa saja, mengomentari rasa daging atau teknik mukbangnya. Namun seiring Raina memotong potongan daging berikutnya, beberapa komentar mulai berbeda. "Raina, ini terlihat agak aneh," tulis salah satu penonton. Ada yang lain menambahkan, "Dagingnya kenapa? Merah banget? Rasanya normal nggak sih?" Emoji terkejut dan tanda tanya bertubi-tubi muncul di chat box. Raina menelan ludah tipis, menahan senyum yang tampak natural di kamera. Ia tahu, setiap komentar yang penuh kecurigaan adalah tanda bahwa penonton mulai menangkap bahwa ada sesuatu yang salah. Namun ia juga merasakan sensasi yang memabukkan. Ketegangan itu menarik perhatian lebih dari sekadar rasa atau teknik mukbang biasa. Ia terus berbicara, menekankan keaslian daging yang ia konsumsi, sambil menjaga ketenangan yang menipu. Hujan di luar semakin deras, suara tetesannya bergema di ruangan kecil, menimbulkan efek dramatis yang memperkuat ketegangan. Raina menyadari bahwa cahaya ring light dan bayangan yang tercipta di sekitarnya semakin membuat wajahnya tampak pucat dan dingin. Setiap gerakan tangannya terlihat tegas dan terukur, namun aura keseluruhan yang terpancar membuat penonton merasakan ketidaknyamanan yang samar. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan normal.
Dan ia sengaja memanfaatkan hal itu untuk memancing rasa penasaran. Ia mengambil potongan daging yang lebih besar kali ini, menatap kamera lebih lama, dan menunggu reaksi. Seolah-olah ia menikmati ketegangan yang muncul. Senyum tipisnya tetap menutupi kegelisahan yang sebenarnya. Komentar penonton semakin ramai. "Raina, serius ini aman gak?" tulis seseorang. Ada yang menambahkan emoji muntah, ada yang bertanya dengan gugup. Seakan-akan mereka merasakan sesuatu yang mengganggu tetapi tidak bisa dijelaskan. Raina menelan potongan daging, berbicara tentang rasa dan teksturnya, sambil menatap layar dengan tatapan yang mengamati reaksi penonton. Ada satu hal yang ia sadari, ketegangan ini menarik perhatian lebih banyak orang daripada sekadar mukbang biasa. Mereka tidak hanya menonton untuk rasa atau teknik, tetapi untuk rasa takut dan penasaran. Ada sensasi yang aneh. Sebuah energi gelap yang mulai terbentuk antara dirinya dan penonton, membentuk ketegangan yang semakin nyata. Bayangan di ruangan seolah menari mengikuti gerakannya. Cahaya ring light yang terang menciptakan kontras tajam dengan sudut gelap di belakangnya. Seakan ada sesuatu yang mengintai. Raina menyadari bahwa atmosfer ini, cahaya, hujan, suara, bayangan, dan ketegangan yang muncul di layar, telah menjadi bagian dari konten itu sendiri. Ia memanfaatkan setiap elemen untuk memperkuat pengalaman penonton. Ketakutan, rasa ingin tahu, dan rasa jijik yang samar. Raina berbicara lebih lambat, menekankan kata-kata tertentu, memberi jeda yang membuat penonton menahan napas. "Ini daging, sangat segar, dan unik," katanya. Suaranya terdengar tenang namun aneh. Penonton mulai merasakan ketidaknormalan. Mereka menonton, tapi ada rasa takut yang muncul. Sebuah intuisi bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar mukbang. Komentar di chat semakin intens. Beberapa menulis, "Raina, ada yang gak beres nih. Aku gak nyaman nonton ini." Sementara yang lain penasaran, "Apa ini daging asli? Kok aku merasa ada yang salah?" Raina menatap layar, membaca semuanya dengan seksama, tersenyum tipis, dan menikmati ketegangan yang tercipta. Ia tahu bahwa malam ini, ia telah menciptakan atmosfer yang sempurna. Ketegangan, ketakutan, dan rasa penasaran yang memuncak. Hujan masih turun, ring light tetap menyala, dan Raina terus berbicara dengan nada tenang yang kontras dengan ketegangan yang muncul. Penonton mulai terpaku, sebagian takut, sebagian tergoda, sebagian penasaran. Dan di balik semua itu, ada perasaan samar di hati Raina. Malam ini akan menjadi berbeda. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya sedang menunggu untuk muncul, dan ia merasakannya, meskipun belum siap untuk sepenuhnya menghadapinya. Atmosfer mencekam itu menyelimuti apartemen, menciptakan pengalaman yang tidak hanya menakutkan bagi penonton, tetapi juga bagi Raina sendiri. Ia tersenyum tipis, menatap kamera, dan berkata pelan, "Nikmati malam ini, karena kalian tidak akan pernah melupakan apa yang akan terjadi berikutnya." Suaranya terdengar menenangkan, tetapi di dalamnya tersimpan ancaman samar yang membuat setiap orang menonton dengan tegang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Raina menatap kamera dengan tatapan dingin yang menembus layar. Senyumnya tipis namun tegas, menyembunyikan sesuatu yang gelap di balik ekspresi itu. Napasnya terasa tenang, seolah tidak ada yang salah. Padahal detak jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menunduk sejenak, lalu dengan gerakan perlahan dan dramatis, menarik kain putih yang menutupi sesuatu di meja di sampingnya. Di bawah kain itu, tubuh Dimas, kameramennya sendiri, tergeletak diam. Darah mengalir di sekitar tubuhnya, menodai lantai dan meja dengan rona merah pekat yang kontras dengan cahaya putih ring light. Mata Dimas terpejam, wajahnya pucat, dan tubuhnya kaku. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya ketenangan yang menakutkan. Raina menatap tubuh itu sejenak, lalu menoleh ke kamera. Matanya bersinar dengan dingin yang nyaris tidak manusiawi. Penonton di layar langsung bereaksi. Chatbox meledak dengan komentar campuran. Ada yang terkejut, ada yang jijik, ada yang tidak percaya. Emoji muntah, tanda seru, dan teriakan virtual memenuhi layar. Beberapa menulis dengan penuh ketakutan, "Astaga, ini nyata?"
Dan, apa yang terjadi? Lainnya hanya menatap diam, terpaku oleh sensasi horor yang muncul dari adegan itu. Suasana live streaming berubah drastis. Dari mukbang biasa menjadi pertunjukan kengerian yang mencekam. Raina mulai berbicara dengan suara yang terdengar tenang, hampir seperti sedang menjelaskan resep makanan, bukan sebuah tragedi. Teman-teman, malam ini aku ingin memperkenalkan sesuatu yang sangat spesial, katanya sambil menggerakkan tangan dengan lembut, menunjuk tubuh Dimas yang terbaring. Nada suaranya santai, tetapi ada kesan dingin yang membuat setiap penonton merasakan ketegangan yang menyelimuti apartemen kecilnya. Ia memiringkan kepala, menatap kamera seolah menantang penonton untuk memahami apa yang mereka lihat. Ini daging, sangat segar, dan seperti yang kalian tahu, aku selalu mencari kualitas terbaik untuk konten mukbang aku. Tambahnya, menekankan kata segara dengan nada yang aneh. Raina menahan napasnya, memandang tubuh Dimas, dan dengan gerakan halus, ia menepuk pundak pria itu. Sebuah gerakan yang tampak normal, tetapi dalam konteks situasi itu, menjadi mengerikan. Suasana semakin tegang saat Raina mengangkat potongan daging dari tubuh Dimas dan meletakkannya di piring di depannya. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa sengaja dramatis, seakan-akan ia sedang menampilkan karya seni yang menakutkan. Cahaya ring light membuat bayangan tubuh Dimas semakin nyata. Setiap lekuk, noda darah, dan ekspresi dingin Raina tercermin dengan sempurna. Penonton mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar trik kamera. Ini nyata, dan keterkejutan mereka meningkat. Beberapa penonton mencoba menjelaskan kekhawatiran mereka di chat. Raina, ini keterlaluan. Lepaskan dia. Atau, polisi harus dipanggil sekarang. Tetapi banyak juga yang terpesona oleh ketenangan yang mengerikan dari Raina. Ada perasaan campur aduk di antara mereka. Takut, jijik, dan dalam beberapa detik, rasa kagum yang salah kaprah. Mereka tidak bisa melepaskan mata dari layar, meski hati mereka menjerit untuk menutupnya. Raina menatap layar dengan ekspresi dingin, seolah membaca setiap komentar dan reaksi penonton. Ia tahu persis efek yang ditimbulkan oleh gerakannya, dan ia menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Dengan suara tenang, ia menjelaskan lebih lanjut tentang daging spesial yang ada di depannya, menggambarkan tekstur dan rasanya, seakan-akan tidak ada yang salah dengan apa yang ia lakukan. Kontras antara kata-kata santai dan adegan mengerikan di depan kamera membuat penonton semakin terhanyut dalam ketakutan dan penasaran. Hujan di luar masih deras. Ritme tetesannya bergema di ruangan, menambah atmosfer dramatis. Bayangan dari ring light membuat wajah Raina tampak pucat dan dingin, menonjolkan kesan bahwa apa yang terjadi di apartemen itu bukan sekadar pertunjukan, tapi sebuah ritual horor yang disengaja. Ia bergerak perlahan, menatap potongan daging di piring, menatap kamera, dan tersenyum tipis. Senyum itu dingin, seperti senyum predator yang puas dengan mangsanya. Reaksi penonton semakin intens. Beberapa mulai berhenti menulis, hanya menatap diam, terpaku oleh apa yang mereka lihat. Ada yang menutup mata sebentar, lalu membuka lagi karena rasa ingin tahu yang tidak bisa mereka bendung. Ada juga yang menulis komentar pendek penuh ketakutan. Aku nggak bisa nonton ini, atau ini nggak nyata, nggak mungkin. Tetapi semua tetap menonton, terhanyut dalam kengerian yang tercipta di layar. Raina tetap tenang, tanpa goyah. Ia tahu malam ini akan menjadi momen penting. Momen yang akan membekas di ingatan penonton untuk waktu yang lama. Dengan setiap gerakan, setiap kata, dan setiap tatapan ke kamera, ia mengontrol atmosfer, mengubahnya dari mukbang sederhana menjadi pertunjukan horor psikologis yang menegangkan. Tubuh Dimas di depannya bukan hanya alat dramatis, tetapi juga simbol obsesinya terhadap perhatian digital, viralitas, dan kemampuan untuk mengejutkan dunia. Akhirnya, Raina menatap kamera dengan penuh dingin, napasnya teratur, senyum tipisnya tetap terjaga. Ia menyadari efek yang ia ciptakan, rasa takut, jijik, penasaran, dan kagum yang tidak wajar. Semuanya terpadu dalam satu pengalaman yang hanya bisa terjadi di dunia digital yang penuh obsesinya. Penonton tidak hanya melihat mukbang, mereka melihat ketegangan, kengerian, dan sebuah pertunjukan psikologis yang mencekam. Semuanya di bawah kendali Raina yang tenang dan dingin.
Raina menatap kamera dengan tatapan yang menembus, seolah menantang setiap penonton untuk memahami apa yang mereka saksikan. Suara hujan yang menetes di luar jendela tetap terdengar, menambah nuansa dramatis di studio mini yang sederhana tapi telah dirancang untuk efek maksimal. Ring light menerangi wajahnya, menyorot rona pucat dan garis-garis tegang di sekitar mata yang tetap tampak tenang. Senyum tipisnya tampak alami, tetapi ada sesuatu di baliknya yang dingin, mengerikan, dan disengaja. "Teman-teman," kata Raina dengan suara lembut tapi penuh kendali. "Apa yang kalian lihat malam ini nyata. Tidak ada trik kamera, tidak ada rekayasa. Semua yang kalian saksikan adalah konten nyata." Nada suaranya terdengar tenang, namun kata-kata itu seperti pisau yang menusuk di balik layar, menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran di hati penonton. Chatbox meledak dengan komentar, beberapa terkejut, beberapa ketakutan, ada yang mulai tidak percaya, dan beberapa hanya terpaku diam, tidak bisa menahan diri untuk menatap layar lebih lama. Raina menarik napas panjang, menatap tubuh Dimas di depannya, dan perlahan memutar wajahnya kembali ke kamera. "Aku tahu ini mungkin terdengar ekstrim bagi kalian," lanjutnya. "Tapi itulah tujuan dari konten malam ini. Untuk membuat kalian berhenti scroll, memperhatikan, dan merasakan sesuatu yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya." Ia menekankan kata "merasakan" dengan nada yang aneh. Tidak biasa untuk seorang mukbanger, tetapi sangat efektif dalam menciptakan ketegangan psikologis. Di balik kalimat-kalimat itu, ada perencanaan yang sangat matang. Raina sudah memikirkan semua ini sejak minggu-minggu sebelumnya. Ia tahu bahwa konten viral bukan hanya tentang makanan atau cara makan, tetapi tentang sensasi, tentang menembus batas kenyamanan penonton. Ia telah menyiapkan skenario ini dengan teliti. Pemilihan makanan yang menarik dan ekstrim, suasana studio yang mencekam, cahaya yang dramatis, suara hujan di luar, hingga ekspresinya sendiri yang dikontrol dengan cermat. Semua elemen disusun untuk menciptakan pengalaman yang memaksa penonton menatap layar, merasakan ketegangan, dan meninggalkan komentar yang membuat konten itu menyebar. "Beberapa dari kalian mungkin berpikir ini keterlaluan," Raina melanjutkan sambil menatap layar monitor, membaca komentar yang datang bertubi-tubi. "Tapi inilah harga dari perhatian. Inilah harga dari viralitas. Dan kalian sedang menyaksikannya secara langsung." Kata-kata itu terdengar dingin, tanpa penyesalan, seolah ia membungkus kekejamannya dalam konsep seni digital. Ia menyadari setiap kata yang diucapkan memiliki efek, menakutkan sebagian, memikat sebagian, dan meninggalkan bekas di ingatan setiap penonton. Raina menggerakkan tangan, menunjuk ke tubuh Dimas yang tergeletak, dan tersenyum tipis. "Aku sudah merencanakan semuanya," katanya sambil perlahan mengangkat potongan daging ke kamera. "Dari awal hingga akhir, tidak ada yang terjadi secara spontan. Semua demi konten ini, demi viralitas, demi perhatian kalian." Suaranya terdengar seperti guru yang menjelaskan teori, bukan seorang manusia yang melakukan tindakan ekstrim. Kontras antara ketenangan Raina dan kengerian situasi membuat penonton terpaku, tercengang, dan beberapa mulai merasa ngeri akan kesadaran dingin yang terpancar dari sosoknya. Ia menatap chatbox lagi, emoji muntah, tanda seru, dan teriakan virtual memenuhi layar. Ada yang menulis dengan panik, "Raina, ini gila, hentikan." Tetapi komentar itu hanyalah sebagian kecil dari ribuan lainnya yang masih tetap menonton. Banyak yang merasa takut tapi tidak bisa mengalihkan pandangan. Kombinasi rasa jijik dan ketertarikan yang aneh, sensasi yang sengaja dirancang Raina. Ia tahu, itulah inti dari obsesinya, membuat orang menatapnya, membicarakannya, dan menyebarkan video ini lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Raina menurunkan suara sedikit, menekankan ketegangan. "Kalian lihat? Semua ini dirancang. Aku sudah memikirkan setiap detail, dari cahaya, suara hujan, hingga cara tubuh ini disajikan. Tidak ada yang kebetulan. Semua demi menciptakan sensasi yang kalian rasakan sekarang." Matanya tetap dingin, menatap kamera seolah menembus setiap penonton secara personal. Ia tahu efek psikologis ini jauh lebih kuat daripada sekadar mukbang biasa,
Dan itulah yang membuatnya merasa puas. Dalam benaknya, Raina menyadari bahwa obsesinya terhadap perhatian digital telah melampaui sekadar konten viral biasa. Viralitas adalah tujuan utama, dan segala cara diperbolehkan. Ia bukan hanya ingin menonton angka penonton naik, tapi ingin menciptakan pengalaman yang membekas, pengalaman yang tidak terlupakan, dan pengalaman yang akan membuat orang berbicara tentangnya selama berminggu-minggu. Bahkan jika itu berarti harus melampaui batas moral atau norma sosial. Ia menatap tubuh Dimas lagi, menundukkan kepala sebentar, lalu kembali menatap kamera dengan senyum tipis. "Konten ini adalah senjataku," bisiknya hampir tanpa suara, tetapi cukup keras untuk dirinya sendiri. "Dengan ini, aku bisa mengendalikan perhatian, menciptakan sensasi, dan menjadi pusat perhatian kalian. Ini bukan hanya mukbang. Ini adalah strategi. Ini adalah seni viralitas." Raina kemudian menatap layar lagi, membaca komentar yang terus berdatangan. Ada yang ketakutan, ada yang jijik, ada yang terpesona. Ia tersenyum, puas. Semua itu adalah bukti bahwa obsesinya terhadap perhatian digital berhasil diwujudkan dalam bentuk paling ekstrim. Konten malam ini bukan hanya menarik perhatian. Konten ini menaklukkan penonton, mengubah mereka menjadi saksi dan peserta dalam pertunjukan yang ia kendalikan sepenuhnya. Hujan di luar masih deras, bayangan di ruangan tampak hidup di bawah cahaya ring light, dan Raina tetap duduk tenang, mata menatap kamera, napas teratur, senyum dingin tetap melekat. Malam ini, viralitas bukan hanya target. Malam ini adalah senjatanya, alatnya, dan panggungnya. Ia adalah pengendali, penonton adalah mangsa, dan konten adalah senjata yang sempurna. Video live streaming Raina tidak butuh waktu lama untuk meledak. Dalam hitungan jam, angka penonton melonjak drastis. Ribuan, kemudian jutaan. Mata virtual menatap layar yang merekam setiap detik ketegangan malam itu. TikTok, Twitter, dan berbagai platform media sosial lainnya dipenuhi oleh potongan klip dan screenshot dari mukbang ekstrim Raina. Hashtag yang menyertai video itu segera menjadi trending, menarik perhatian tidak hanya penggemar mukbang, tetapi juga masyarakat luas yang penasaran sekaligus terguncang oleh adegan yang mereka lihat. Di layar monitor laptopnya, Raina mengamati statistik yang terus naik. Senyum tipisnya tetap terjaga, wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada yang istimewa dari semua kekacauan yang tercipta. Tetapi di dalam dirinya, ada kepuasan yang sulit dijelaskan. Kepuasan karena rencananya berhasil, karena obsesinya terhadap perhatian digital dan viralitas terwujud dengan sempurna. Angka views, jumlah komentar, dan likes menjadi ukuran pengaruhnya. Dan semuanya menunjukkan bahwa malam ini, dunia digital benar-benar menatapnya. Media online pun ikut terpancing. Berita tentang mukbang Raina dengan konten nyata yang mengejutkan tersebar luas. Portal berita utama menulis artikel dengan judul yang memancing rasa penasaran dan ketakutan. TikToker mukbang tegang viral, apa yang sebenarnya terjadi? Dan konten ekstrim Raina memicu horor dan kontroversi online. Beberapa media lokal mengunggah cuplikan singkat video itu, sementara akun berita internasional mulai membahas fenomena ini sebagai contoh viralitas ekstrim di era media sosial. Reaksi publik sangat beragam. Di satu sisi, ada horor murni. Orang-orang mengekspresikan ketakutan dan jijik mereka, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa melakukan hal semacam itu, dan merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa video itu nyata. Beberapa komentar menulis, "Aku nggak berani nonton sampai habis," atau "Ini keterlaluan, polisi harus bertindak." Namun di sisi lain, ada rasa penasaran dan keterpesonaan yang aneh. Orang-orang terus menonton, membicarakan setiap detik video, dan bahkan membagikan ulang klipnya, memperbanyak jangkauan viral. Beberapa penonton tampak terhipnotis oleh ketenangan dingin Raina, dan obsesinya dengan perhatian digital berhasil menimbulkan kombinasi horor dan daya tarik yang sulit dihindari. Raina duduk di kursi ergonomisnya, menatap kamera yang masih menayangkan wajahnya ke jutaan penonton online. Napasnya teratur, senyum tipis tetap melekat, dan ekspresi wajahnya tidak berubah, tenang, terkendali, dan dingin. Ia membaca komentar yang terus berdatangan, sebagian ketakutan, sebagian ingin tahu,
Sebagian bahkan menantang dirinya untuk melakukan lebih ekstrim. Tetapi Raina tahu persis apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia tunjukkan. Ia mengontrol narasi, membiarkan kekacauan online berkembang, sementara ia tetap menjadi pusat perhatian yang tenang dan menguasai. Di media sosial, diskusi tentang video itu menyebar ke forum-forum yang berbeda. Beberapa grup membahas implikasi moral dan hukum dari apa yang dilakukan Raina. Ada yang merasa ini adalah pertunjukan ekstrim tanpa batas. Ada yang mulai menduga bahwa konten itu mungkin rekayasa. Dan ada yang mempertanyakan etika influencer yang bersedia mengorbankan orang lain demi viralitas. Namun spekulasi dan perdebatan itu justru semakin memicu ketertarikan publik. Semakin banyak orang penasaran, semakin banyak orang menonton, dan semakin cepat angka views melonjak. Raina menatap layar, membaca komentar demi komentar. Ada yang marah, ada yang takut, ada yang kagum. Semua itu adalah bukti bahwa obsesinya berhasil diterjemahkan ke dunia nyata. Perhatian publik, viralitas, dan kontrol atas persepsi penonton. Ia merasa puas, tetapi tetap menjaga ekspresi tenang dan dingin di depan kamera. Baginya, kepuasan pribadi bukan hanya dari melihat kekacauan yang tercipta, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap terkendali dan mengendalikan narasi dari balik layar. Seiring malam semakin larut, video itu menjadi topik hangat di hampir semua platform media sosial. Influencer lain, kritikus digital, dan bahkan tokoh publik ikut membicarakan fenomena ini. Meme, teori, dan komentar bercampur menjadi satu, menjadikan malam itu sebagai titik balik dalam karir digital Raina. Ia telah menembus batas viralitas yang biasa, menciptakan sensasi global dengan konten yang menakutkan sekaligus memikat. Namun, di balik semua kesuksesan digital itu, ada kekosongan yang samar di dalam dirinya. Kepuasan itu tidak datang dari moral atau empati, tetapi dari angka, perhatian, dan kekuatan yang ia rasakan atas dunia maya. Raina duduk diam, menatap layar monitor yang menampilkan wajahnya sendiri di live streaming yang kini sudah menjadi legenda digital. Suara hujan masih terdengar di luar, ring light tetap menyala, dan apartemen kecil itu menjadi panggung di mana obsesinya terhadap perhatian digital terwujud secara sempurna. Dalam kesunyian yang tertutup oleh kebisingan komentar dan notifikasi, Raina menyadari satu hal, dunia online adalah senjatanya, konten adalah alatnya, dan dirinya, tenang, dingin, dan terkendali, adalah pusat dari kekacauan yang ia ciptakan. Malam itu, kekacauan online bukan hanya tentang penonton yang takut atau penasaran. Itu adalah tentang bagaimana obsesi terhadap viralitas bisa mengubah realitas menjadi pertunjukan yang tak terlupakan, dan bagaimana seorang TikToker mampu menjadi pengendali di dunia digital yang liar dan penuh ambisi. Kegaduhan yang diciptakan oleh video Raina tidak luput dari perhatian pihak berwenang. Beberapa jam setelah video itu viral, telepon mulai berdering di kantor polisi Jakarta. Laporan dari warga dan penonton yang merasa terkejut dan khawatir memaksa kepolisian membuka investigasi. Dalam waktu singkat, nama Raina muncul sebagai tersangka utama dalam kasus yang menyedot perhatian publik. Identitasnya diketahui melalui akun TikTok dan berbagai jejak digital yang meninggalkan petunjuk jelas tentang keterlibatannya. Sementara itu, media massa bergerak cepat. Wartawan dari portal berita, televisi, dan media online lainnya mulai menelusuri cerita, mewawancarai saksi-saksi, teman-teman Raina, bahkan tetangga yang tinggal di kompleks apartemennya. Beberapa tetangga menggambarkan Raina sebagai sosok yang pendiam namun ambisius. Sering terlihat menghabiskan waktu berjam-jam di apartemennya sambil menatap layar dan menulis catatan. Mereka tidak pernah menduga bahwa sosok yang tampak biasa itu mampu membuat konten ekstrim yang kini menggemparkan seluruh publik. Wawancara dengan teman-teman dekat Raina menunjukkan sisi manipulatifnya. Salah seorang teman yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa Raina selalu obsesif terhadap perhatian digital. Dia bukan tipe orang yang puas dengan biasa-biasa saja, kata teman itu. Kalau sesuatu tidak menarik perhatian orang, dia akan terus mencari cara agar semua mata tertuju padanya. Aku pikir itu normal di dunia TikTok, tapi malam itu, aku nggak pernah menyangka dia bisa melampaui batas. Kata-kata itu menekankan obsesi Raina terhadap viralitas dan dorongan untuk selalu menjadi pusat perhatian.
Sesuatu yang telah menjadi motif utama di balik tindakannya. Di studio apartemen yang kini sepi, Raina tetap menatap kamera. Meski ribuan penonton digital telah menonton live streaming sebelumnya dan media ramai membicarakannya, ia tetap tenang. Wajahnya tetap dingin, senyum tipis tetap melekat, dan setiap gerakan tampak terkendali. Ia mengetahui bahwa dunia menonton, dan ia menyadari kekuatan yang ia miliki. Ketenangan di depan kamera menjadi senjata paling ampuh untuk memanipulasi persepsi publik. Di media sosial, orang mulai menyebarkan teori dan opini tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang percaya bahwa tindakan Raina adalah pertunjukan ekstrim, ada yang yakin itu nyata, ada pula yang mulai membandingkan dengan kasus-kasus viral sebelumnya. Wartawan televisi menayangkan potongan wawancara tetangga, menyoroti komentar teman-teman, dan menambahkan narasi dramatis yang membuat nama Raina semakin dikenal publik. Semua ini memberikan tekanan besar. Tetapi Raina tetap menjaga citra tenangnya. Raina tahu bahwa publik cenderung tertarik pada sosok yang tetap tenang di tengah kontroversi. Ia memanfaatkan hal itu dengan sempurna. Kamera di hadapannya menyorot wajahnya yang pucat, tapi ekspresinya tidak berubah. Dingin, penuh kendali, dan sedikit misterius. Setiap kata yang ia ucapkan tampak terukur. Dalam video yang diunggahnya sebagai respons, ia berbicara dengan nada santai, membahas konten sebelumnya seolah itu hanyalah eksperimen kreatif belaka, bukan sebuah tragedi yang nyata. Reaksi publik pun terbagi. Sebagian skeptis, sebagian kagum, sebagian lagi merasa terintimidasi oleh ketenangannya. Di sisi lain, tekanan dari pihak berwenang semakin nyata. Polisi mulai menanyai saksi-saksi, memeriksa apartemen, dan menelusuri catatan digital Raina. Surat perintah penggeledahan diterbitkan, dan seluruh langkah penyelidikan dicatat dengan hati-hati. Raina tetap mengikuti perkembangan ini dari layar komputer, membaca setiap laporan berita, dan menilai reaksi publik. Ia memahami bahwa ketenangan di depan kamera bukan hanya untuk penonton biasa, tetapi juga untuk pihak berwenang yang mencoba mencari celah. Dalam wawancara dengan media online, beberapa ahli perilaku digital memberikan analisis tentang Raina. Mereka menyoroti obsesi terhadap perhatian, kemampuan manipulatif, dan ketenangan yang luar biasa di tengah kontroversi. Ini adalah contoh klasik seseorang yang menggabungkan obsesi digital dengan kemampuan psikologis yang tinggi untuk memanipulasi persepsi publik, kata salah satu analis. Kata-kata itu tersebar luas di berbagai platform, semakin memperkuat aura Raina sebagai figur yang menakutkan sekaligus memikat. Raina menyadari semua ini. Ia tahu bahwa di tengah kekacauan media, tekanan polisi, dan opini publik yang beragam, ia memiliki kendali lebih besar daripada yang banyak orang duga. Ketenangan yang ditampilkannya adalah alat manipulatif yang paling efektif. Ia bisa membuat orang merasa takut, terpesona, atau penasaran. Dan semua itu menguntungkan obsesinya terhadap viralitas. Di setiap senyumnya yang dingin, di setiap kata yang ia ucapkan, ada kesadaran penuh akan kekuatan yang dimilikinya di dunia digital. Sementara malam semakin larut, kekacauan publik dan media terus berlanjut. Video Raina tetap menjadi bahan pembicaraan, analisis, dan diskusi. Nama Raina menjadi simbol obsesinya terhadap perhatian digital, ketenangan yang menakutkan di tengah kontroversi, dan kemampuan manipulatif yang luar biasa. Ia duduk di apartemennya, menatap layar monitor, menyadari satu hal, meski dunia mengecam dan pihak berwenang mengawasi, ketenangan di depan kamera telah menjadi senjatanya. Ia tidak hanya menjadi pusat kontroversi, ia menjadi pengendali persepsi publik, tetap tenang, tetap dingin, dan tetap berada di atas kekacauan yang ia ciptakan. Di balik ketenangan yang ia tunjukkan di kamera dan sikap dinginnya yang memikat jutaan penonton, Raina mulai merasakan tekanan yang semakin nyata di dalam dirinya. Setiap notifikasi yang masuk, setiap komentar yang muncul, bukan lagi hanya sumber kepuasan atau kekuasaan digital. Sekarang mereka menjadi lonceng peringatan yang terus berdentang di kepalanya. Ia mulai merasa paranoia. Setiap suara di apartemennya, setiap langkah tetangga di lorong, bahkan suara hujan yang menetes di jendela, terasa seperti ancaman, seolah semua orang tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Malam hari menjadi lebih berat. Raina sering terbangun dari tidur dengan keringat dingin menetes di pelipisnya.
Mimpi buruk menghantui tidurnya. Ia melihat wajah-wajah penonton yang terdistorsi. Tatapan mereka berubah menjadi mata pengawas yang menuntut, menilai, bahkan menghakimi. Ia terbangun di tengah malam, jantung berdebar, mencoba menenangkan diri di kegelapan kamar yang biasanya memberinya kenyamanan. Namun malam itu terasa asing dan menakutkan. Ia merasakan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Di pagi hari, Raina menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tampak sama seperti saat ia tampil di kamera. Pucat, tenang, terkendali. Tetapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, keraguan. Keraguan yang membingungkan. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah semua yang ia lakukan benar-benar untuk perhatian dan viralitas. Ataukah ia sudah terperangkap dalam obsesinya sendiri. Obsesi yang dulu terasa menyenangkan kini mulai terasa menekan, menjerat, dan menimbulkan rasa takut yang ia tidak bisa abaikan. Raina duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan statistik video viralnya. Angka views terus naik, komentar terus berdatangan, dan nama Raina semakin populer. Secara logika, semua ini adalah kesuksesan. Setiap orang akan merasa bangga dengan pencapaian seperti itu. Namun di dalam hatinya, ada kekosongan. Ada perasaan terasing dari dirinya sendiri. Seolah ia menjadi sosok lain yang hanya bisa hidup di dunia digital. Apakah ia benar-benar menikmati perhatian ini? Atau hanya menjadi tahanan dari obsesinya sendiri? Pertanyaan itu terus berulang, menghantui setiap momen kesendiriannya. Paranoia Raina semakin meningkat ketika berita tentang investigasi polisi dan liputan media terus berkembang. Setiap suara sirene di jalan, setiap lampu mobil polisi yang melintas di luar jendela, membuatnya tegang. Ia mulai menaruh curiga bahkan pada teman-teman yang dulu dekat dengannya. Merasa bahwa semua orang bisa saja mengintai, mencatat setiap gerakannya, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Rasa terisolasi itu semakin memunculkan konflik batin yang berat. Sebuah perang antara ego yang haus perhatian dan ketakutan akan kehilangan kendali. Di sela-sela kesibukannya mengelola akun media sosial dan menanggapi komentar, Raina mulai merasakan mimpi buruk yang lebih intens. Ia bermimpi dirinya sendiri terjebak di tengah kerumunan penonton yang menatapnya dengan tatapan kosong, menuntut, bahkan menjerit. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak terdengar. Tubuhnya kaku, tangan dan kaki terasa berat. Saat ia terbangun, dada berdebar, dan tubuhnya basah oleh keringat. Raina menyadari bahwa obsesi yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan kini berubah menjadi belenggu psikologis yang menekan dirinya. Namun, di balik tekanan dan rasa takut itu, masih ada sisi manusiawi Raina yang tidak bisa diabaikan. Ia mulai mempertanyakan motif dan pilihannya sendiri. Apakah ketenaran, angka viewers, dan perhatian publik benar-benar memberinya kepuasan? Ataukah ia hanya menjadi alat dari dorongan obsesifnya sendiri? Setiap kali ia menatap layar, setiap kali ia membaca komentar yang memuji atau mengutuk, ada rasa gemetar yang muncul, perasaan bahwa dirinya tidak lagi sepenuhnya mengendalikan dunia yang ia ciptakan. Konflik internal ini membuat Raina merenung panjang. Ia menyadari bahwa selama ini, semua langkah yang ia ambil, dari mempersiapkan konten ekstrim hingga menampilkan ketenangan di depan kamera, tidak hanya tentang menarik perhatian orang lain, tetapi juga tentang mempertahankan citra dirinya di dunia digital. Ia telah menjadi sosok yang dikagumi sekaligus ditakuti, tetapi di balik layar, ia merasa rapuh, terjebak, dan tersiksa oleh obsesinya sendiri. Raina menatap wajahnya di cermin sekali lagi. Mata yang terlihat dingin dan penuh kendali itu kini memantulkan bayangan keraguan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar menikmati perhatian ini, atau aku hanyalah tahanan dari obsesi yang kubuat sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan, bahkan dari kamera dan penonton yang mengamati. Dalam kesunyian kamar yang hanya diterangi cahaya lembut dari laptop, Raina menyadari satu hal yang menakutkan. Obsesinya terhadap viralitas dan perhatian digital telah membentuk dirinya menjadi sosok yang kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Ia tetap bisa tersenyum dan tenang di depan kamera, tetap mengendalikan persepsi penonton, tetapi batinnya terperangkap dalam kekacauan psikologis yang terus berkembang. Paranoia, mimpi buruk,
dan rasa takut kehilangan kendali menjadi bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Malam itu, Raina duduk di kursi, menatap layar, dan menarik napas panjang. Ia tahu bahwa dirinya terjebak antara dua dunia, dunia digital yang penuh perhatian dan kekuatan, dan dunia nyata yang semakin menekan dan mengisolasinya. Konflik internal ini tidak akan hilang begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan obsesinya dengan kemanusiaannya sendiri. Namun untuk saat ini, satu hal jelas, obsesinya telah menciptakan ketegangan yang tidak hanya dirasakan oleh publik, tetapi juga menjerat dirinya sendiri. Seiring viralnya video dan sorotan media yang tidak pernah surut, langkah polisi semakin mendekat. Raina menyadari bahwa setiap gerakan, setiap klik mouse, bahkan setiap notifikasi yang muncul di ponselnya dapat menjadi petunjuk bagi aparat untuk menelusuri jejaknya. Apartemen kecilnya, yang dulu terasa seperti panggung bebas untuk eksperimen digitalnya, kini berubah menjadi labirin ketegangan. Setiap sudut, setiap bayangan, bahkan suara tetesan hujan yang menetes di kaca jendela, terasa seperti pengawas yang menilai setiap gerakannya. Raina duduk di depan laptop, menatap layar dengan tenang, seolah tidak ada yang istimewa. Tetapi di dalam kepala, pikirannya bergerak cepat, menganalisis setiap kemungkinan. Polisi pasti sedang menelusuri jaringan digitalnya, mencari saksi, memeriksa bukti yang tertinggal, dan menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya. Ia tahu bahwa tindakan salah langkah bisa berakibat fatal. Namun di balik ketegangan itu, ada kilatan obsesi yang tak tertahankan, ide untuk konten baru, eksperimen yang lebih ekstrim, bahkan kemungkinan untuk memanipulasi situasi agar menjadi viral kembali. Setiap bunyi di apartemen terasa signifikan. Suara ketukan dari tetangga, dering telepon yang tidak dikenal, bahkan bunyi hujan yang jatuh di jendela, semuanya membuat jantungnya berdebar. Raina merasakan paranoia yang semakin menekan, tetapi ia tetap menampilkan ketenangan di kamera dan layar live streamingnya yang masih terhubung. Ia membaca komentar penonton yang terus mengalir. Sebagian masih terpesona, sebagian takut, sebagian lagi mulai berspekulasi tentang tindak lanjut dari konten ekstrim itu. Semua itu memberi Raina perasaan kontrol, sebuah ilusi kekuasaan yang ia genggam di tengah tekanan nyata dari aparat dan publik. Di sudut pikirannya, muncul pertanyaan strategis. Apakah ia harus kabur dari perhatian publik dan pihak berwenang, atau memanfaatkan situasi ini untuk konten baru yang lebih ekstrim dan viral? Pilihan pertama berarti menyelamatkan diri, menjaga jarak dari risiko hukum, tetapi kehilangan momen untuk menguasai dunia digital sepenuhnya. Pilihan kedua, yang lebih berbahaya, adalah tetap berada di pusat sorotan, menciptakan ketegangan baru yang bisa memikat jutaan mata, tetapi dengan risiko tertangkap lebih cepat. Kedua opsi itu sama-sama menimbulkan ketegangan psikologis yang luar biasa, membuat setiap napas dan langkahnya terasa seperti tarian di atas pisau. Raina menyiapkan ruang kerjanya. Kamera tetap menyala. Laptop menampilkan statistik video yang terus melonjak, dan chatbox masih penuh komentar yang beragam. Ia menatap peralatan seolah akan membuat mukbang baru, tetapi setiap gerakan memiliki tujuan ganda, untuk mempertahankan citra kontrol di depan kamera, dan untuk merencanakan langkah selanjutnya di balik layar. Ia menghitung waktu, menilai risiko, dan menyiapkan rencana cadangan, semua sambil menjaga ketenangan yang menipu publik. Di luar, aparat polisi terus bergerak. Tim penyidik memeriksa jejak digital, menelusuri saksi, dan mempersiapkan strategi untuk menangkap Raina. Setiap langkah mereka, meski diam-diam, meningkatkan ketegangan yang dirasakan Raina. Ia sadar bahwa setiap gerakan kecilnya, mengirim pesan, membuka aplikasi, atau bahkan mematikan lampu, dapat menjadi indikator bagi pihak berwenang. Tekanan itu menambah dimensi psikologis baru pada obsesinya terhadap perhatian dan viralitas. Malam semakin larut, tetapi ketegangan tidak surut. Raina menyadari bahwa ia tidak hanya dikejar oleh polisi, tetapi juga oleh publik digital. Setiap mata yang menatap layar, setiap komentar yang masuk, memberi tekanan tambahan, memperkuat perasaan bahwa ia berada di tengah medan peperangan antara dunia nyata dan dunia maya. Ketika ia menatap layar, angka views dan komentar terus naik, menjadi pengingat bahwa setiap langkahnya diperhatikan, tidak hanya oleh aparat hukum,
tetapi juga oleh jutaan orang yang penasaran dan terobsesi dengan kisahnya. Dalam kesunyian apartemennya, Raina menatap cermin di dekat kamera. Wajahnya tampak pucat, tetapi ekspresinya tetap tenang, menipu siapapun yang melihatnya secara langsung. Di balik itu, pikirannya bergerak cepat, menimbang setiap risiko dan kemungkinan. Paranoia dan ketegangan psikologis bergabung dengan obsesi terhadap viralitas, menciptakan perpaduan yang membuatnya tetap waspada, cerdas, dan berbahaya. Saat malam semakin dalam, Raina menarik napas panjang. Ia tahu bahwa pengejaran polisi bukan sekadar tekanan eksternal, tetapi juga ujian bagi obsesinya sendiri. Setiap keputusan, setiap gerakan, harus dihitung dengan cermat. Ketegangan itu membuatnya tetap waspada, tetapi juga menyalakan rasa adrenalin yang ia anggap sebagai bahan bakar kreativitasnya. Di dunia yang terus mengawasi, Raina sadar satu hal. Untuk bertahan, ia harus tetap tenang, tetap manipulatif, dan tetap menjadi pusat perhatian, atau menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Raina menatap layar laptopnya. Wajahnya pucat namun tetap tenang. Senyum tipisnya terjaga di bawah cahaya ring light yang memantul di dinding apartemen. Di depannya, kamera menunggu, siap menangkap setiap gerakan, setiap kata, setiap ekspresi yang akan menjadi saksi dari siaran live terakhirnya. Malam itu, apartemennya berubah menjadi panggung dramatik. Setiap detail, lampu, bayangan, suara hujan, disusun untuk efek maksimal. Ini bukan sekadar mukbang atau konten biasa. Malam ini, semua perencanaan, semua obsesi terhadap perhatian dan viralitas harus mencapai puncaknya. Raina menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia menyadari bahwa jutaan mata menatapnya, bahwa media telah menunggu momen ini, dan bahwa polisi siap untuk menindak jika ada kesalahan kecil. Tekanan itu terasa nyata, hampir menyesakan, tetapi justru menyalakan adrenalin yang ia perlukan. Di layar chat, komentar penonton mulai mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Emoji terkejut, tanda seru, pertanyaan, dan komentar kagum bercampur jadi satu. Orang-orang penasaran, menunggu adegan berikutnya dengan napas tertahan. Media sosial penuh spekulasi. Apakah ini akan menjadi puncak kontroversi Raina atau sekadar trik terakhir sebelum aparat menangkapnya? Di balik ketegangan itu, Raina tahu bahwa perhatian publik adalah bahan bakar obsesinya. Dan malam ini, ia tidak akan membiarkannya padam. Ia menata meja mukbang dengan hati-hati, menyiapkan bahan yang akan membuat penonton terkejut sekaligus terpesona. Rencana kali ini lebih ekstrim, lebih dramatis daripada sebelumnya. Setiap potongan makanan, setiap sudut kamera, bahkan posisi tubuhnya di depan ring light, semua telah direncanakan agar ketegangan mencapai klimaks. Raina menatap layar lagi, membaca komentar yang terus berdatangan, dan merasakan sensasi kontrol yang campur aduk dengan kecemasan. Di luar apartemen, polisi menyiapkan strategi. Mereka telah menelusuri setiap langkah Raina, mengumpulkan bukti, dan bersiap untuk menangkapnya jika situasi memungkinkan. Semua gerakan Raina telah menjadi perhatian mereka, dari aktivitas digital hingga interaksi dengan media dan publik. Tekanan itu, yang awalnya hanya abstrak, kini terasa nyata. Setiap napasnya bisa menjadi penentu antara kebebasan dan penahanan. Raina menatap kamera, menekan tombol live streaming, dan suara notifikasi mengisi ruangan. Detik demi detik, ketegangan meningkat. Penonton dapat merasakan atmosfer mencekam, hujan yang menetes di jendela, cahaya ring light yang memantul di wajah Raina, dan ekspresinya yang dingin namun memikat. Semua unsur itu bekerja bersamaan, menciptakan sensasi bahwa malam ini bukan hanya pertunjukan digital, tetapi sebuah ritual psikologis yang menakutkan dan tak terlupakan. Raina berbicara dengan suara tenang, hampir seperti sedang membimbing penonton melalui cerita yang ia ciptakan sendiri. Teman-teman, malam ini adalah momen terakhir kita bersama, dalam bentuk ini, katanya sambil menatap layar, membaca komentar yang terus berdatangan. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan kalian ingat selamanya. Kata-katanya terdengar ringan, tetapi setiap intonasi membawa ketegangan yang nyaris bisa dirasakan oleh penonton, media, dan aparat yang mengintai dari jarak jauh.
Setiap gerakan Raina diatur dengan presisi. Ia menyajikan konten secara dramatis, menata piring, menggerakkan kamera sedikit demi sedikit, dan mempertahankan ketenangan yang memukau. Penonton terpaku, beberapa menutup mata sejenak, lalu membuka lagi karena rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut. Media memantau setiap detik, bersiap untuk liputan langsung atau analisis. Sementara polisi menunggu dengan strategi dan koordinasi yang matang. Di apartemennya, Raina merasakan ketegangan mencapai puncaknya. Jantungnya berdebar, napasnya stabil, dan matanya tetap fokus pada kamera. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik dari obsesinya. Konten terakhir ini akan menentukan citranya, kekuasaannya atas perhatian publik, dan reputasinya di dunia digital. Tekanan, ketegangan, dan adrenalin menyatu menjadi satu kekuatan yang membuatnya tetap waspada dan terkendali sekaligus siap mengambil risiko ekstrim. Saat siaran berlangsung, setiap detik terasa seperti benturan antara dunia nyata dan maya, antara publik yang menonton, media yang menunggu, dan polisi yang bersiap menindak. Raina tahu bahwa puncak dramatis ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memanipulasi persepsi publik, menunjukkan kontrol penuh atas narasi, dan menegaskan obsesinya terhadap viralitas. Suasana mencekam itu tidak hanya dirasakan oleh penonton, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Ketegangan mencapai titik di mana tindakan selanjutnya bisa menentukan segalanya. Malam itu, apartemen Raina berubah menjadi panggung ketegangan yang sempurna. Live streaming terakhir ini bukan sekadar konten. Ini adalah klimaks dari semua obsesi, ketakutan, dan strategi yang ia rencanakan. Penonton, media, dan polisi semua menunggu. Tetapi Raina tetap tenang. Wajahnya dingin, senyum tipisnya terjaga, dan kontrol atas narasi tetap di tangannya. Setiap detik adalah tarian di atas pisau. Dan malam itu, Raina berdiri di puncak ketegangan yang akan membekas selamanya. Kota Jakarta masih bergemuruh setelah malam terakhir Raina. Dunia digital dan nyata tampak seperti dua medan yang saling berdesakan. Media menayangkan ulang potongan siaran live, masyarakat membicarakan obsesinya terhadap perhatian, dan aparat hukum mengumumkan hasil penyelidikan yang selama ini menjadi misteri. Nasib Raina menjadi pusat perhatian publik, membingkai satu pertanyaan yang tidak kunjung hilang dari benak banyak orang. Apakah ia berhasil lolos, atau akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari semua tindakannya? Di balik layar media sosial, rumor dan spekulasi menyebar lebih cepat daripada video itu sendiri. Beberapa akun mengklaim bahwa Raina berhasil melarikan diri, memanfaatkan kecanggihan digital dan rencana cadangan yang ia siapkan dengan matang. Ada juga laporan yang menyatakan bahwa polisi berhasil menangkapnya setelah menelusuri jejak digital dan koordinasi saksi yang cermat. Manapun versi yang benar, satu hal jelas, publik terperangah dan tetap terobsesi, membahas strategi, keberanian, dan kebengisan yang ia tunjukkan. Jika Raina ditangkap, media menyorotnya dengan tajam. Liputan langsung mengirimkan reporter ke kompleks apartemen, menyorot kronologi siaran live terakhirnya, dan mewawancarai saksi serta pihak berwenang. Wajahnya yang dingin dan manipulatif di kamera menjadi simbol obsesi digital yang berbahaya. Pelajaran bagi masyarakat akan risiko menggabungkan popularitas dengan tindakan ekstrim. Polisi menekankan bahwa tindakan Raina bukan sekadar konten viral biasa, melainkan kasus kriminal serius yang menimbulkan trauma bagi banyak orang, baik penonton maupun mereka yang terkait langsung dengan tragedi itu. Di sisi lain, jika Raina berhasil lolos, aura misteriusnya justru menambah legenda. Orang-orang di media sosial terus menyebarkan teori, kemana ia pergi, bagaimana ia bisa menghindari aparat, dan apa langkah berikutnya. Viralitasnya tidak berhenti, sebaliknya, kasusnya menjadi studi tentang obsesi digital yang ekstrim, memperingatkan para influencer muda dan penonton bahwa perhatian bisa menjadi pisau bermata dua, mengangkat sekaligus menghancurkan. Penonton tetap terperangah oleh ketenangan, kecerdikan, dan keberanian yang ia tunjukkan, sekaligus merasa takut akan risiko tindakan tanpa batas seperti yang ia pertontonkan. Di masyarakat, dampak kasus ini terasa nyata. Budaya TikTok di Jakarta mulai berubah. Para kreator menjadi lebih berhati-hati, sementara penonton belajar mengenali batasan moral di balik konten viral. Diskusi tentang etika digital, obsesi terhadap popularitas,
dan dampak psikologis konten ekstrim menjadi topik hangat di media sosial, forum, dan bahkan di sekolah-sekolah serta universitas. Kasus Raina menjadi simbol bahwa popularitas di dunia maya tidak selalu sejalan dengan keamanan, moral, atau batasan manusiawi. Media massa menekankan sisi moral cerita ini. Pakar perilaku digital, psikolog, dan influencer senior berbicara tentang bahaya obsesi digital. Bagaimana tekanan untuk viralitas bisa merusak pikiran dan moral, serta bagaimana tindakan ekstrim dapat meninggalkan jejak traumatis bagi penonton dan masyarakat luas. Diskusi itu menyoroti pertanyaan yang telah lama mengganggu masyarakat modern. Seberapa jauh seseorang bersedia melangkah demi perhatian, dan apa konsekuensi yang mungkin harus ditanggung? Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, tetap bergerak dengan ritme normal, tetapi gema dari kasus Raina masih terasa. Orang-orang membicarakan siaran live yang mengejutkan, menonton ulang video untuk memahami psikologi di baliknya, dan menyebarkan teori moral tentang batas viralitas. Kasus ini meninggalkan kesan mendalam bahwa di dunia digital, tindakan yang ekstrim dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik, memicu ketakutan, dan mengubah budaya media sosial secara drastis. Bagi Raina sendiri, apakah ia ditangkap atau berhasil menghilang? Nasibnya menjadi simbol obsesi digital yang ekstrim. Jika ia tertangkap, ia menghadapi hukum dan konsekuensi sosial yang nyata. Jika ia lolos, ia tetap menjadi bayangan misterius, legenda hidup yang mengingatkan masyarakat bahwa perhatian digital adalah kekuatan yang bisa menjadi jebakan, sekaligus panggung bagi ego yang haus validasi. Pada akhirnya, Jakarta gempar bukan hanya karena tindakan Raina, tetapi karena refleksi yang ditimbulkan oleh kasusnya. Moral yang tersirat jelas. Viralitas dan obsesi digital memiliki batas, dan melampaui batas itu dapat membawa konsekuensi yang tak terduga. Obsesi terhadap perhatian bukan sekadar masalah angka dan popularitas. Itu juga masalah etika, psikologi, dan kemanusiaan. Kasus Raina menjadi peringatan yang menghantui, pelajaran yang membekas, dan cerita yang terus dibicarakan di dunia maya maupun nyata. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia digital yang serba cepat, tindakan ekstrim selalu meninggalkan jejak, dan setiap obsesi membawa risiko yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, Jakarta tetap bersinar dengan lampu kota yang memantul di jalanan basah oleh hujan. Di tengah hiruk-pikuk media, penonton, dan aparat, satu hal tetap jelas. Gemparnya kota bukan hanya tentang viralitas, tetapi tentang batas manusia, moralitas, dan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sebuah penutup yang membuat semua orang menatap layar, bertanya, dan merenung.